Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, seluruh ulama dan umat Islam pada umumnya mengetahui sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Setiap ibadah yang dilakukan mesti merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Lalu di mana kerancuan Salafi Wahabi yang seringkali menyeru umat Islam agar kembali kepada Al-Quran dan hadis? Sekilas memang tidak ada yang salah dengan jargon tersebut. Yang masalah adalah pemahaman Salafi Wahabi terhadap konsep kembali kepada Al-Quran dan hadis. Salafi Wahabi mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan cara meninggalkan metode dan pendapat ulama terdahulu. Hasanah keislaman yang begitu kaya dan kompleks tidak ada harga dan nilainya di mata Salafi Wahabi. Karena bagi mereka, Salafi Wahabi tidak perlu mengikuti pendapat dan metode pemahaman Al-Quran dan hadis yang dirumuskan ulama terdahulu. Dengan bermodalkan terjemahan Al-Quran dan hadis, sebagian kelompok Salafi Wahabi merasa mampu beristihad dan berfatwa tanpa harus merujuk pendapat ulama. Disinilah kerancuan jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis yang diusung Salafi Wahabi. Kalau Anda sakit kritis misalnya dan harus dioperasi, tidak mungkin mau dioperasi kalau dokternya tidak ahli. Apakah Anda mau dioperasi kalau dokternya tidak pernah belajar ilmu bedah, tidak punya pengalaman dan hanya bermodal membaca buku tentang operasi? Bisa dipastikan tidak ada yang mau berobat dengan dokter seperti itu. Kalau dalam masalah berobat saja, kita tidak selektif dalam memilih dokter, apalagi dalam masalah agama. Bila kita tidak mau berobat dengan dokter yang hanya baca buku kedokteran, tanpa pernah sekolah dokter dan tidak berpengalaman, tentu dalam masalah agama kita mesti tidak mencukupkan diri dengan terjemahan Al-Quran dan hadis yang kita baca. Kita perlu belajar kepada ulama yang menguasai ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Untuk memahami kedua sumber tersebut dibutuhkan ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu gramatikal Arab, ilmu hadis, dan ilmu pendukung lainnya, agar ijtihadnya tepat dan benar. Sebab itu, Ibnu Uyainah menyatakan, hadis menyesatkan kecuali bagi fuqaha. Pernyataan ini tentu bukan menafikan hadis sebagai petunjuk umat manusia, tetapi dalam memahami hadis, terutama yang berkaitan dengan hukum, dibutuhkan usul fikih dan fikih agar tidak keliru. Menanggapi hal tersebut, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengatakan 37% pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Menurutnya, mayoritas penyebab tingginya radikalisme karena pengaruh media sosial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa media sosial hari ini lebih banyak dikuasai sama kelompok sebelah atau kelompok minhum, ujar Gus Miftah saat orasi kebangsaan. Ia menyampaikan di zaman sekarang banyak beredar di media sosial dari kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Itu menurut mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah kelompok yang selalu mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Jelas Gus Miftah. Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta itu menjelaskan, kiai-kiai NU tidak pernah mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena memang mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Makanya nggak pernah kembali, toh nggak pernah pergi. Yang mengatakan kembali berarti mereka yang selama ini pergi, tegas Gus Miftah. Menurutnya, mereka, kelompok yang berteriak nasionalisme tidak ada dalilnya, itu aneh. Sementara mereka justru teriak pertama kali untuk membela Palestina ketika dibom oleh Israel. Lucunya apa? Untuk mencintai negaranya ia bertanya dalil, tapi untuk mencintai negara Palestina dia tidak bertanya dalil, imbuhnya. Lebih lanjut, Gus Miftah mengatakan peringatan Maulid Nabi hampir sama dengan mencintai tanah air. Keduanya tidak perlu ditanya dalilnya. Memperingati Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tapi membutuhkan hati yang soleh.
Maka saya bilang, bagi mereka yang tidak suka maulid, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku. Cangkemmu ra usah melu-melu. Jelasnya, dirinya menjelaskan alasan mencintai negara Indonesia karena telah menjadi tanah kelahiran bagi penduduknya. Kenapa kita harus mencintai negara Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berjuang di Indonesia, mati dikuburkan di Indonesia. Maka kita mencintai Indonesia, pungkas Gus Miftah.